Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah tentang bangsa dan bahasa, di mana menurut Malaysia bangsa Indonesia ini adalah bangsa Melayu. Dan menurut Malaysia pula bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Pokoknya serba Melayu gitu ya teman. Oleh sebab itu saya akan bereaksi tentang YouTuber Malaysia yang belajar sejarah tentang Nusantara. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. 5 rahasia buat milenial Malaysia. Rahasia? Apa lagi nih? Kita tentu berharap generasi milenial Malaysia yang cerdas bisa berpikir lebih kritis. Termasuk para YouTuber Malaysia. Soalnya, di luar kelebihan mereka berbahasa Inggris, ada kelemahan besar dalam memahami sejarah dan kebangsaan. Jangan sampai generasi muda Malaysia terpenjara dengan soal kemelayuan dan konsep alam Melayu. Konsep ini amat berbahaya karena berbasis rasial. Pelajaran sejarah di Malaysia juga mengandung sejumlah kebohongan. Generasi muda Indonesia terbiasa berpikir kritis. Sejak penjajahan, para pemuda yang melakukan revolusi. Sementara tatanan di Malaysia bukan hanya feudal, tapi juga masih berbau penjajahan. Berikut ini beberapa hal yang perlu dicermati oleh milenial Malaysia. Rupanya ada rahasia tersembunyi lah begitu. Yang pertama, kaum milenial Melayu Malaysia sebaiknya mengubah cara pikir. Orang Indonesia dan Malaysia tidaklah serumpun. Tak ada pula rumpun ras Melayu. Teori rumpun ras Melayu itu sudah ketinggalan zaman. Orang Barat bilang ras Melayu otaknya kecil, bodoh, pemalas. Hanya sedikit lebih pintar dibanding pribumi Amerika. Tentu, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya UNESCO menolak konsep ras. Semua manusia sama, yakni Homo sapiens. Dari DNA suku-suku di Indonesia dan Malaysia pun terlihat. Semua bervariasi, banyak juga perbedaan. Bagi orang Indonesia perbedaan itu tidak masalah karena kami disatukan oleh pengalaman dan sejarah. Sebagian besar orang Indonesia juga tak mau disebut Melayu. Jadi, lebih baik kita tak berpikiran rasis. Oke, sekejap. Ada juga orang yang kata kalau Malaysia nih, dia tidak ada namanya berbilang kaum. Kau tengok kalau berbilang kaum. Kalau kamu tengok, aku rasa Malaysia sendiri berbilang kaumnya itu Cina, India. Tengok kalau Indonesia dia berbilang kaum, iaitu semua Indonesia. Tiada pun bangsa lain. Walaupun dia berbilang kaum, dia semua Indonesia. Itu yang orang bilang kata, aduh. Yang kedua, kaum muda Melayu Malaysia ada baiknya tidak bermimpi terlalu lama. Misal, mengira jadi pusat asal-usul manusia Asia. Teori Out of Sundaland belum ada bukti sama sekali. Apa nih? Masih omong kosong. Lebih baik, lihat saja DNA masing-masing suku bangsa. Kalau tidak percaya, bisa tes sendiri. Semua DNA yang ada adalah campuran. Ini menandakan kita adalah pendatang. Di Malaysia, suku yang tertua. Kalau kau tengok di sini Indonesia, Singapura, Indonesia. Kenapa banyak Indonesia daripada suku-suku bangsa-bangsa yang lain? Adalah Negrito. Misalnya suku Semang. Itu jelas migrasi dari Afrika di zaman dulu. Nah, yang ketiga ini juga penting sekali. Kaum milenial Malaysia perlu berpikir kritis. Pelajaran alam Melayu sebetulnya hanya ilusi dan akal-akalan. Tujuannya agar kaum Melayu di Malaysia tampak besar dan hebat. Lu pahamkan yang gue maksud? Konsep ini menyontek begitu saja konsep Austronesia. Agar kaum Melayu Malaysia kelihatan hebat, maka tidak mau pakai nama Kepulauan Indonesia atau Nusantara. Oke guys, sekejap. Tapi Kepulauan... Mungkin video ni dibuat untuk kami para YouTuber Malaysia yang dikatakan selalu cakap ke Malaysia dan serumpun. Tapi kalau kita tengok sama-sama, kita tak boleh ambil ni daripada sudut negatif. Kita kena terima je dari sudut positifnya. Melayu.
Konsep ini amat rasis karena mengagung-agungkan ras dan bahasa Melayu. Namanya cuma akal-akalan, jadi konsep alam Melayu tidak ada hubungannya dengan peran kaum Melayu Malaysia. Dalam sejarah peradaban Asia Tenggara, jelas sekali peran Melayu Malaysia amat kecil. Peran kaum Melayu di Sumatera jauh lebih besar. Kalau sudah sadar bahwa selama ini dibohongi, jangan sedih ya. Tetap semangat. Kena tipu kah guys? Tanpa planet alam Melayu, generasi muda Malaysia tetap cerdas dan hebat. Jadi alam Melayu ni tak wujud lah. Yang keempat, gitu. Milenial Malaysia pasti lebih paham. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu amatlah berbeda atau berbeza. Lain dengan cara pikir para pemimpin dan orang tua di Malaysia. Mereka tidak paham. Umumnya mereka menganggap sama saja. Yang jelas, bahasa Indonesia lebih modern. Adapun bahasa Melayu masih kuno. Perbedaan lain, baru je semalam kita bahas tentang video Bhinneka Tunggal Ika. Rupanya ada dalam kamus bahasa Indonesia sendiri. Okey. Bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu, menampung keberagaman. Adapun bahasa Melayu identik dengan budaya Melayu dan Islam. Nah, akibatnya bahasa Indonesia lebih merdeka. Bisa dipakai untuk apa saja dan oleh siapa saja. Bisa untuk film hingga musik. Umat non-Islam pun bebas memakainya. Adapun bahasa Melayu terbebani dan terpenjara. Terpenjara lah Melayu ahlinya tidak mau memakainya. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan atau reaksi orang Malaysia ketika melihat tentang sejarah Nusantara versi Indonesia. Karena Malaysia sendiri teman-teman itu punya sejarah sendiri, punya versi sendiri, dan mereka ini rata-rata orang Malaysia ini, profesor Malaysia atau akademisi Malaysia, mereka mempunyai konsep alam Melayu Mahwangsa atau yang kita kenal ilusi alam Melayu Mahwangsa. Karena sejarah di Malaysia dengan sejarah yang ada di Indonesia ini sangat berbeda sekali. Bagaimana menurut orang Malaysia bahwa Nusantara ini adalah alam Melayu. Semua bahasa, semua ras suku yang ada di Nusantara ini menurut Malaysia itu adalah Melayu. Jadi tidak heran ketika kita di Malaysia mengenal dengan bangsa Melayu, rumpun Melayu. Kalau di Indonesia tidak mengenal istilah bangsa Melayu, tidak ada istilah bangsa Jawa, Sunda, Betawi, Minang, Madura, tidak ada. Istilah di Indonesia itu memakai kata etnis atau suku. Kalau di Malaysia enggak. Mereka di Malaysia mengatakan bangsa. Di situ ada bangsa Melayu, bangsa China ataupun bangsa Indonesia. Lalu sebab itu para milenial Malaysia harus tahu tentang sejarah ilusi alam Melayu Mahwangsa ini adalah sejarah akal-akalan atau hanya ilusi, hanya propaganda, supaya bangsa Melayu yang ada di Malaysia yang bersaing dengan India ataupun China bisa merasa lebih besar ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.